Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon everyone. How are you today? I hope that you all there fine because I'm here fine too. And unfortunately, we couldn't meet each other at school like usual because of this pandemic, but it's okay guys. We can still learning here. Through this video, I'm going to give you the material about degree of comparison. What is degree of comparison? I ask you. I'm sure that you've already got this material from your teacher in your junior high school. But here, I'm going to review this material for you all. Oke, jadi degree of comparison itu adalah tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan itu apa sih, Miss? Maksudnya adalah kita menggunakan ini ketika kita ingin membandingkan satu orang dengan orang yang lain atau membandingkan satu benda dengan benda yang lain. Nah, kita menggunakan si degree of comparison. What can we compare? What can be compared? Apa yang bisa kita bandingkan? Yang kita bisa bandingkan adalah si adjective atau kata sifatnya. Jadi kita bisa membandingkan si sifat dari benda itu atau si orang itu. Nah, dari degree of comparison, there are 3 types of degree of comparison. The first one is positive degree, and the second one is comparative degree, and the third one is superlative degree. And I will explain to you one by one after this. Okay. Yes, this is the first type of degree of comparison. There is positive degree. Okay. What is positive degree? Jadi positive degree adalah tingkat perbandingan yang setara. Berarti dia memiliki persamaan sifat. Gitu ya. Jadi dia perbandingannya sama tuh antara benda yang satu dengan benda yang lain atau orang yang satu dengan orang yang lain. Gitu ya. Oke, di sini ada formulanya atau rumusnya yaitu bla 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 plus to be. To be itu ada apa aja? Am, is, dan are. Oke, kemudian plus as, adjective as, plus bla bla bla. Nah, di sini ada as, adjective as. Ini yang menandakan bahwa dia itu setara. As, bla bla bla. Adjective as. Ini artinya adalah sama. Sama apa? Sama sih sifatnya. Misalnya dia big as, berarti dia sama-sama besar. Besarnya sama loh, ini sama ini gitu. Nah, bla bla blanya itu apa? Dia adalah kata benda, noun yang pertama, yaitu benda yang mau kita compare. Kemudian bla 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 yang kedua berarti yang noun yang kedua, kata benda yang kedua. Jadi si kata benda pertama mau kita bandingkan apa nih sama kata benda yang kedua. Seperti itu. Kenapa di sini ada to be? Di sini ada to be karena dia itu si adjektif nggak bisa berdiri sendiri. Makanya kita harus tambahin kata kerja bantu. Well, kita masuk ke example. Contohnya yang pertama. My house is as big as your house. Saya bilang, my house is as big as your house. Artinya adalah rumah saya sama besarnya dengan rumah kamu. Coba kita analisis bareng-bareng. My house di sini sebagai noun yang pertama atau kata benda yang pertama. Kemudian is. Is ini adalah si to be, masuk ke dalam to be. Kemudian di sini ada big. Big itu adalah adjektif kata sifatnya ya. Adjektif. Miss, SS-nya ini apa? Dia itu dari rumus yang berarti dia setara. Jadi sama besarnya dengan your house. Your house itu artinya rumah kamu. Dia adalah kata benda yang kedua masuk ke dalam sana. Seperti itu. Kita masuk contoh yang kedua. Mawar is as beautiful as Melati. Ini ceritanya Mawar Melati itu nama orang ya. Atau nama bunga juga, it's okay. Mawar is as beautiful as Melati. Artinya adalah Mawar sama cantiknya dengan Melati. Mawar ini sebagai kata benda yang pertama, kemudian dia to be-nya is. Nanti kalau misalnya kalian mau bikin contoh, boleh kok to be-nya diganti jadi R sama M, itu tergantung sama subjeknya. Kalau di sini saya subjeknya pakai my house sama mawar gitu kan, karena mawar bukan diri saya, dia itu she atau it.
Kalau dia bunga, makanya saya to be-nya itu is.